بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ananda kemudahan dan kelancaran dalam aktivitasnya sehari-hari, termasuk dalam belajar. Amin. Ananda, bagaimana? Apakah hari ini sudah semangat belajarnya? Semoga sudah semangat ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, hari ini insya Allah kita akan belajar buku tematik 3 tema 7 subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 5 dan 6. Hari ini adalah hari terakhir kita untuk belajar teknologi di produksi sandang atau pakaian. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana proses pembuatan pakaian. Pada proses pembuatan pakaian, yaitu sebelumnya adalah kain. Kain sangat beragam yang ada. Salah satunya adalah kain tradisional Indonesia. Kain tradisional Indonesia kemarin sudah kita pelajari. Ananda masih ingat tidak? Kain tradisional Indonesia apa saja? Mari kita ingat kembali. Pertama adalah kain batik. Kain batik sangat banyak di Indonesia. Mengapa sangat banyak? Karena setiap daerah memiliki kain batik masing-masing. Nanti corak pada motif batik tersebut berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Kemudian kain tenun ikat. Kalau kain tenun ikat ini berasal dari Flores. Kain tenun ikat ini harganya mahal. Anda masih ingat kenapa? Karena proses pembuatannya lama, berbulan-bulan, dan karena hampir semua pembuatannya menggunakan proses tradisional. Kemudian yang ketiga, Ananda masih ingat kain apa ini? Kain songket. Berasal dari mana? Dari Sumatera Barat. Dan Ananda masih ingat harganya murah atau mahal? Harganya mahal karena terbuat dari benang emas. Selanjutnya, kalau tadi Sumatera Barat, kalau ini Sumatera juga, Sumatera Utara. Ini namanya kain ulos. Kain ulos ini dipakai oleh suku Batak pada acara kebudayaan tertentu. Yang terakhir, kain sasambo. Kain sasambo ini spesial karena terdiri dari 3 etnis. Masih ingat 3 etnisnya apa? Etnis pertama, etnis Sasak yang ada di Lombok. Suku Sasak yang ada di Lombok. Kemudian yang kedua, Samawa di Sumbawa. Yang ketiga, Mbojo di Bima. Untuk batik ada motif yang lain lagi Ananda. Contohnya ini Ustazah tampilkan batik Bali yang ada di atas dan di bawahnya batik Pekalongan.
dan masih banyak lagi motif-motif batik yang ada di Indonesia. Kita sudah belajar kembali materi kemarin. Sekarang kita akan belajar materi baru hari ini. Materi baru hari ini yaitu ada 5. Pada pembelajaran 5, pertama, orang-orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Kedua, menemukan dan menentukan simetri lipat dan putar. Untuk pembelajaran 6, pertama, membaca teks dan menceritakan isi teks. Kedua, sikap dan perilaku dalam keberagaman. Ketiga, menemukan dan menentukan simetri lipat dan putar. Kita akan ke materi pertama dulu, orang-orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Pada pembuatan pakaian, orang-orang yang terlibat di dalamnya berarti menghasilkan jasa. Jasa yang dihasilkan adalah berarti menghasilkan tenaga. Jasa ini juga orang yang melakukannya berarti disebut profesi. Pada pembuatan pakaian ada berbagai profesi. Sekarang kita akan mengerjakan tugas. Tugas hari ini adalah tuliskanlah proses pembuatan pakaian dari bahan baku sampai dipakai pembeli. Jadi dari bahan bakunya dulu sampai sudah bisa dipakai oleh pembeli atau sudah sampai di pembeli. Tuliskan benda dan profesinya. Contoh nomor 1, petani kapas menanam tanaman kapas untuk menghasilkan tanaman kapas. Profesinya adalah petani kapas. Kalau bendanya adalah tanaman kapas. Ini Ananda tulis ya di buku cetak nomor 1 ini. Nanti seterusnya Ananda isi sendiri sampai dengan pakaian sampai ke pembeli. Ananda bisa sesuaikan berdasarkan yang ada di gambar. Yang ada di gambar ini berapa profesinya? Profesinya ada 5. Nanti ditambah nomor 6 ya Ananda. Nomor 6 yaitu profesi pedagang pakaian. Jadi dengan pedagang pakaian ini pakaiannya sampai di pembeli. Selanjutnya kita akan belajar menemukan dan menentukan simetri lipat dan putar. Kita dapat mengamati simetri putar bangun datar. Bangun datar yang akan kita pelajari yaitu bangun datar lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Pada mesin jahit konvensional terdapat roda yang berbentuk lingkaran. Jika kamu putar-putar roda mesin jahit, berapa simetri putar yang dapat kamu temukan pada roda tersebut? Berapa? Kalau kita perhatikan roda pada mesin jahit, yaitu jawabannya putarannya tak terhingga. Jadi simetri putar lingkaran tak terhingga. Selain mesin jahit, apalagi yang menggunakan lingkaran? Contohnya adalah ban sepeda. Ban sepeda berputar-putar. Berapa total putarannya atau simetri putarnya? Jawabannya adalah tak terhingga. Selanjutnya kita akan menemukan simetri putar bangun di sekitar. Di sekitar kita ada huruf A sampai Z. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tentukan pula banyak simetri lipat huruf-huruf itu. Di antara huruf-huruf abjad kapital di atas, manakah yang mempunyai simetri lipat? Nomor 2, tentukan pula banyak simetri putar huruf-huruf itu. Di antara huruf abjad kapital di atas, manakah yang mempunyai simetri putar? Jadi soal pertama yang ditanyakan adalah yang manakah simetri lipatnya. Nomor 2, yang manakah simetri putarnya. Pertanyaan pertama dulu kita jawab. Kalau simetri lipat, yang mempunyai simetri lipat adalah untuk satu lipatan A, B, C, D, E, K, M, T, U, V, W, Y. Ini simetri lipatnya atau bisa dilipatnya yang ketika dilipatnya tidak menghasilkan
kelebihan atau ketika dilipat jumlahnya pas, jumlah lipatannya atau bagian lipatannya, atau kita sebut tidak berhimpit atau pas ketika dilipatnya, berhimpit ketika dilipatnya, bukan tidak berhimpit ya, tapi berhimpit, jadi tidak tersisa. Ini adalah jumlah lipatannya untuk 1. Kalau jumlah lipatannya 2, HIX, 2 kali dilipat tak terhingga O. Kemudian yang kedua, tentukan pula banyak simetri putarnya. Kalau putarnya kita akan lihat di video contoh simetri putar pada huruf. Mari kita lihat videonya, Ananda. Tadi alhamdulillah kita sudah melihat videonya. Berarti kita sudah mengetahui bagaimana cara menghitung simetri putar pada huruf. Tadi huruf-hurufnya tidak semua ya Ananda, tidak dari A sampai Z. Ustazah akan tuliskan yang memiliki simetri putarnya. Semuanya memiliki simetri putar. Jawabannya semuanya punya minimal 1. Semua ada masing-masing 1 kecuali huruf O. Huruf O simetri putarnya tak terhingga. Kalau yang 2 ada, yaitu huruf I, H, S, dan X. Ini adalah jumlah simetri lipat dan putarnya. Selanjutnya kita akan belajar menemukan simetri putar pada benda bangun di sekitar. Di sekitar kita banyak benda-benda yang memiliki simetri putar karena benda-benda tersebut seperti membentuk bangun datar. Ananda bisa lihat pada contoh yang tadi di awal, yaitu mesin jahit. Ada rodanya. Rodanya berbentuk
bangun datar lingkaran. Sekarang kita akan coba latihan. Ustazah sudah siapkan 5 bendanya, yaitu pertama, benda papan tulis. Papan tulis ini berbentuk persegi panjang. Berapa simetri putarnya? Karena bentuknya persegi panjang, maka simetri putarnya adalah 2. Nomor 2, piring. Piring bentuknya lingkaran. Lingkaran berapa simetri putarnya? Yaitu tak terhingga. Nomor 3, persegi. Persegi ini bendanya adalah kertas origami. Berapa simetri putar persegi? Yaitu 4. Nomor 4, benda yang ada di sekitar kita adalah layangan. Layangan bentuk bangun datarnya adalah layang-layang. Berapa simetri putarnya? Yaitu 1. Nomor 5, ketupat. Ketupat ini harusnya terbalik ya, ketupatnya tulisannya di atas, di bawah bangun datarnya adalah belah ketupat. Banyak simetri putarnya berapa? Belah ketupat jumlah simetrinya 2. Selanjutnya kita akan belajar membaca teks dan menceritakan isi teks. Kita akan membaca teks dan kita akan mengidentifikasi isi teksnya. Teks ini mengenai pakaian yang sesuai profesi. Ana memiliki bibi yang bekerja di laboratorium kimia. Beliau adalah seorang peneliti bahan pewarna pada kain. Ana mengagumi bibinya jika sedang menggunakan jas laboratoriumnya. Ana berhayal dapat memakai jas laboratorium seperti bibinya. Berbeda dengan Ahmad yang lebih suka menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Ia berharap bisa menolong orang yang sedang membutuhkan. Wah, pasti hebat. Setiap profesi atau pekerjaan mempunyai pakaian dan perlengkapan yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari jenis profesi atau kegiatan yang akan dilakukan. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang memiliki pendidikan keahlian atau keterampilan tertentu. Seorang pramusaji tidak sama dengan seorang koki. Pakaian dan perlengkapan seorang pemadam kebakaran tidak mungkin sama dengan seorang koki. Pakaian dan perlengkapan digunakan untuk keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Selain itu, pakaian dan perlengkapan digunakan sesuai dengan kebutuhan profesinya. Misalnya, seorang koki, ia lebih butuh celemek baju daripada sebuah helm pengaman. Pakaian yang tepat adalah pakaian yang nyaman digunakan saat beraktivitas. Seperti halnya dalam berolahraga, kita banyak melakukan gerak. Oleh karena itu, kita memerlukan pakaian yang sesuai dengan kondisi. Olahraga adalah salah satu kegiatan yang memerlukan pakaian yang nyaman. Oleh karena itu, pakaian olahraga banyak terbuat dari kaos yang lentur dan lembut. Tentu saja, ketika kita berolahraga akan mengeluarkan keringat sehingga kita memerlukan pakaian yang dapat menyerap keringat. Pakaian yang dapat menyerap keringat. Anda bisa lihat ada gambar 2.15. Di samping gambarnya, gambar tersebut adalah kostum pemadam kebakaran. Jadi ini adalah mengenai pakaian yang sesuai dengan profesi. Sekarang kita akan menceritakan kembali isi teks. Bacalah teks di atas dengan teliti. Tadi sudah kita baca. Ceritakan kembali isi teks tersebut dengan kata-katamu sendiri. Karena dengan kata-kata sendiri berarti menulisnya bebas. Kita bisa menuliskannya sesuai dengan yang kita fahami atau yang kita anggap adalah inti dari teks tersebut.
Kalau ustazah sudah menampilkan jawabannya, yaitu bisa ditulis pakaian setiap profesi atau pekerjaan berbeda-beda. Pakaian yang berbeda-beda diperlukan karena menyesuaikan kondisi dan aktivitas saat menjalankan profesi. Jadi, pakaian pada setiap profesi itu berbeda-beda. Tidak bisa sama karena setiap profesi memiliki aktivitasnya masing-masing, kondisinya berbeda-beda. Contoh tadi koki lebih perlu celemek daripada helm pengaman. Kalau helm pengaman cocoknya dipakai oleh siapa? Oleh contohnya salah satunya adalah pemadam kebakaran. Sekarang kita akan menulis nama profesi berdasarkan seragamnya. Tulislah profesi yang dimaksud berdasarkan pakaian dan perlengkapan yang digunakannya. Tadi kita membaca teks mengenai pakaian setiap profesi berbeda-beda. Sekarang kalau kita melihat pakaiannya, apakah kita bisa menebak profesinya? Mari coba kita latihan. Kalau nomor 1, pakaian dan perlengkapan ini profesi apa? Yaitu profesi koki. Kemudian nomor 2, kalau pakaian ini profesi apa? Yaitu profesi polisi. Nomor 3, kalau pakaian yang seperti ini profesi tentara. Nomor 4, kalau pakaiannya seperti ini profesi apa? Profesi dokter. Nomor 5, kalau pakaian dan perlengkapannya seperti ini berarti profesi apa? Profesi pemadam kebakaran. Ananda benar berapa? Semoga benar semua ya. Kita tadi sudah menebak seragamnya, profesinya apa berdasarkan seragam tadi. Sekarang kita akan menuliskan apa fungsi dari perlengkapan setiap seragam. Nomor 1, celemek selalu digunakan koki. Apa alasannya? Kenapa celemek digunakan koki? Karena agar tidak mengotori pakaian saat memasak. Kemudian nomor 2, pakaian tentara bermotif loreng. Apa alasannya? Agar dapat berkamuflase atau membaur di alam. Jadi motifnya itu seperti tanaman. Kalau kita sembunyi tidak terlihat. Makanya pakaiannya seperti bermotif loreng atau bermotif seperti tanaman. Nomor 3, mengapa profesi dokter harus memakai masker? Karena agar tidak tertular penyakit dari pasien. Dokter menghadapi banyak pasien supaya tidak mudah tertular sakit, karena dokter orang yang sehat bertemu dengan orang yang sakit, tentu dokter harus menjaga dirinya. Dokter bisa menggunakan masker. Nomor 4, mengapa petugas kebakaran harus memakai helm? Agar melindungi pandangan dari asap kebakaran. Kalau pada kebakaran tentu akan timbul banyak asap. Supaya asapnya tidak menghalangi pandangan atau masuk ke mata, menggunakan helm. Selanjutnya kita akan belajar sikap dan perilaku dalam keberagaman. Kita akan membaca teks. Pada teks tersebut kita akan mengetahui sikap dan perilaku dalam profesi. Setiap profesi kita harus menentukan sikap dan perilaku kita. Kita akan membaca teksnya terlebih dahulu. Ayah Ahmad adalah seorang petani. Beliau rajin merawat tanaman padinya. Sawahnya tidak pernah kering. Beliau rajin mengaliri air sawahnya. Tanaman padinya terlihat gemuk. Beliau rajin memberinya pupuk. Hama tanaman tidak berkembang. Beliau rajin membasminya. Kedua, profesinya. Ibu Ana adalah seorang pedagang.
Beliau sabar dalam melayani pembeli. Beliau juga cekatan dalam melayaninya. Ada pembeli yang membeli banyak, ada pembeli yang membeli sedikit. Semuanya akan selalu dilayani. Beliau selalu ramah kepada pembeli. Para pembeli merasa senang, pelanggannya menjadi banyak. Profesi ketiga, Ayah Rasti adalah seorang pegawai negeri. Beliau tak pernah terlambat datang ke tempat kerja. Setiap jam kerja dimulai, beliau segera menyiapkan peralatannya. Beliau mengerjakan pekerjaan yang telah ada. Beliau tidak terbiasa menunda pekerjaan. Setiap pekerjaan segera diselesaikannya. Pekerjaannya tidak pernah menumpuk. Yang keempat, Teresia adalah kakak sepupu Titus. Ia lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Setelah lulus, Teresia mencari pekerjaan. Saat ini Teresia sudah bekerja. Ia bekerja pada perusahaan swasta di bagian keuangan. Ia bekerja mulai pukul 8, ia pukul 16 pulang. Ia karyawan yang rajin dan berdisiplin. Ia tidak pernah terlambat dan membolos. Sekarang kita akan mengamati semangat kerja profesi yang ada dalam teks. Kita sesuaikan pada teks yang ada. Profesinya tadi ada 4. Nomor 1 yaitu petani. Apa tadi semangat kerja Pak Ahmad yang berprofesi sebagai petani? Yaitu rajin mengairi sawah, memberi pupuk, dan membasmi hama. Nomor 2 profesinya adalah pedagang. Apa semangat kerjanya? Yaitu sabar dan ramah melayani pembeli. Nomor 3, Ayah Rasti profesinya adalah pegawai negeri. Apa semangat kerjanya? Yaitu datang tepat waktu dan tidak menunda pekerjaan. Nomor 4, Teresia atau kakak sepupu Titus. Apa pekerjaan Teresia? Yaitu staf keuangan. Apa semangat kerjanya? Yaitu rajin dan disiplin. Karena ada 4 profesi, sedangkan kita memerlukan 5 nomor, maka kita tambah sendiri, yaitu contohnya adalah penjahit. Penjahit apa semangat kerjanya? Yaitu berhati-hati atau teliti. Jadi kalau dalam menjahit harus hati-hati atau teliti saat membuat pakaian. Selanjutnya, kita sudah mengetahui beragam profesi. Ternyata teman-teman kita memiliki cita-cita dalam profesi. Cita-cita setiap orang bisa berbeda-beda. Mungkin kakak kita dengan adik kita cita-citanya berbeda. Kemudian bisa jadi teman kita yang ada di dekat rumah dengan teman yang ada di sekolah juga memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Contohnya seperti Melanie. Melanie cita-citanya yaitu menjadi seorang dokter. Lalu Ahmad cita-citanya yaitu ingin menjadi guru. Lalu Togar cita-citanya ingin menjadi polisi. Lalu apa sikap kita jika kita menemukan keberagaman cita-cita? Kita menemukan orang yang berbeda cita-cita dengan kita. Bagaimana sikap kita? Yaitu kita bisa tetap menghargainya. Yang kedua, tidak mencela. Ketiga, mendukung cita-citanya. Kalau bisa kita doakan agar cita-citanya tercapai. Selanjutnya, kita akan belajar menemukan dan menentukan simetri lipat dan putar. Indonesia memiliki ragam corak batik yang mencerminkan kekhasan daerah asalnya. Misalnya batik Megabendung, batik Parang, batik Truntum, batik Jumputan, dan masih banyak lagi. Sekarang amatilah gambar corak batik di samping. Ini adalah corak batik yang ada di samping. Kita bisa menggambarnya, tapi Ananda, kita tidak boleh ya menggambar makhluk hidup.
karena nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menggambar makhluk, hanya Allah yang memiliki kuasa untuk membuat makhluk hidup. Nanti kalau kita menggambar coraknya, kalau misalnya harus gambar makhluk hidup, digambarnya tidak menggunakan mata. Jadi hindari menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Untuk menggambar, Ananda bisa menggambar motif-motif batik dengan motif yang lain. Kita bisa menggambarkannya di motif persegi panjang. Alhamdulillah, kemarin Ananda sudah mengumpulkan tugas. Ustazah lihat gambarnya Masya Allah bagus-bagus. Ternyata kain batik alhamdulillah sudah banyak yang memilikinya. Nanti kalau ingin menggambarnya bisa disesuaikan dengan motif yang tidak menggunakan gambar makhluk hidup. Kalau kita menggambarnya di bangun datar persegi panjang, berapa simetri lipatnya? Simetri lipatnya adalah 2 simetri putarnya 2. Ini adalah jumlah simetri lipat dan putar pada bentuk persegi panjang. Alhamdulillah, semua materinya sudah selesai. Sekarang ada tugas. Tugasnya adalah tuliskanlah proses pembuatan pakaian. Yang kedua, latihan akhir subtema 2 nomor 1 sampai 8. Halaman 112. Sekarang mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.